never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Kecerdasan Marc Marquez bikin tercengang insinyur Honda. Menurut Filippo Tosi, sang insinyur, analisis pembalap Repsol Honda itu jitu layaknya komputer. Insinyur elektronik Honda, Filippo Tosi, telah bekerja sama dengan The Baby Alien sejak 2020. Pria asal Italia ini bertugas untuk mengembangkan elektronik kepada motor, berdasarkan masukan-masukan dari sang pembalap. Pernah dalam beberapa momen, Marquez baru saja menikmati mengendarai motornya untuk beberapa lap di lintasan. Saat kembali ke padok, Marquez mengambil secari kertas untuk menuliskan coret-coretan data telemetri. Telemetri adalah sebuah peralatan yang digunakan untuk menganalisa data motor, dengan menempatkan sensor di beberapa komponen motor. Ini berfungsi sebagai acuan dalam perbaikan atau pengembangan motor selanjutnya. Suatu keajaiban terjadi saat Tosi memeriksa motor tersebut pada telemetri sesungguhnya. Apa yang dituliskan Marquez dengan data yang tercantum di telemetri sama persis. Bagi saya, Marc adalah orang yang luar biasa. Selain menjadi pembalap yang sangat cepat, ada kalanya dia kembali ke padok setelah mengaspal, dan saya melihatnya mengambil selembar kertas dan pena untuk menulis telemetri di kertas yang sama, ucap Tosi dikutip laman Paddock GP, Kamis, tanggal 17 November tahun 2022. Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa, bahwa dia bisa merasakan begitu banyak hal. Kemudian saya kembali ke komputer saya, memeriksa nomornya, dan persis seperti yang dia katakan, lanjutnya. Tosi pun tak kuasa menahan kekagumannya kepada sang juara dunia 8 kali itu. Menurutnya, sebutan The Baby Alien untuknya memang benar-benar relevan. Sejujurnya, saya pikir keahlian itu berasal dari planet lain, lanjutnya. Marquez dan Honda kini sedang berupaya bekerja sama, dalam meningkatkan motor untuk MotoGP 2023. Dari hasil tes pasca musim Valencia awal bulan lalu, Marquez merasa belum puas dengan modifikasi terbaru motor RC213V-nya. Sementara itu, Miguel Oliveira akan berkompetisi di MotoGP 2023 untuk Aprilia sebagai pembalap satelit, setelah 4 tahun membela KTM yang mana tidak mencapai hasil sesuai ekspektasi. Grid MotoGP akan menghadapi banyak perubahan untuk musim 2023. Ini merupakan salah satu silly season dengan banyak pergerakan. Salah satu pembalap yang mengubah pemandangan adalah Miguel Oliveira. Setelah menghabiskan hampir seluruh kariernya di orbit KTM, ia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan pabrikan Austria pada akhir 2022. Masa depannya, tim satelit Aprilia dari RNF yang baru saja didirikan kembali. Pembalap Portugis itu menaiki tunggangan barunya 2 hari setelah akhir musim dalam tes di Valencia. Feeling dengan RSGP sudah bagus sejak awal, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mencetak waktu yang baik. Oliveira menyelesaikan hari itu dengan best lap keempat dalam tabel, meskipun hasil tes pertama pramusim tak terlalu dianggap serius. Sangat positif melihatnya melesat, ketika dengan KTM ia berlari dalam kecepatan tinggi. Ini sudah merupakan hasil yang bagus untuk hari pertama di atas motor, setelah hanya 60 atau 70 lap, kata Wilco Zellenberg, Direktur Olahraga RNF. Begitu bendera kota-kota dikibarkan. Namun, terasa janggal melihat pria asal Setubal di MotoGP yang bukan dari KTM. Pengaturan yang dilakukan pabrik Mati Goven dengan para pilotnya untuk musim 2023 lebih dari aneh. Mereka menyingkirkan Remy Gardner dan Raul Fernandez dengan cara yang dipertanyakan, dan menawarkan Oliveira, pembalap paling unggul di merek tersebut, kursi tim satelit. Dalam 4 musim mengemudikan RC16 di kelas utama, 2 sebagai satelit dan 2 lainnya sebagai pembalap pabrikan, Oliveira mengumpulkan 5 kemenangan, 7 podium, dan 1 pole position. Selain itu, ia adalah satu-satunya yang mampu naik ke podium teratas pada 2022, memenangi balapan di Indonesia dan Thailand. Sebaliknya, Brad Binder, satu-satunya dari 4 pembalap musim lalu yang akan tetap bertahan di KTM, ia mengumpulkan 2 kemenangan dan 5 podium.